ataskan kepala. Bapa yang bersemaian kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang cerah, Engkau sudah berikan kami panjang umur, Engkau sudah pelihara kami merasakan kebaikan Engkau yang sedemikian rupa. Kami boleh bagaikan bangsa Israel yang ada di Goshen dalam lindungan Tuhan. Dan pagi hari ini sebelum kami melakukan aktif lain, kamu utamakan Engkau di segala-galanya. Kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami rindu juga untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, urapi kami yang mendengarkan, dan lembutkan hati kami sehingga firman menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Lukas pasal 5. Lukas pasal 5 ayat 12 sampai ayat 16. Lukas pasal 5 ayat 12 sampai ayat 16. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menaklukkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Segera juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukan kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkan untuk penahiran persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak memborong-borong kepada Yesus untuk mendengar Dia dan untuk menyembuhkan dan dari penyakit mereka. Akan tapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Kita lihat ini, firman Tuhan mengingatkan kita kembali yang sangat menarik pagi ini. Di masa itu orang yang penuh sakit kusta, dia mohon kepada Tuhan. Apa yang dikatakan? Belas kasihan. Sebagaimana pada ayat yang ke-12b, ketika ia melihat Yesus tersungkurlah orang kusta itu dan mohon, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menaklukkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Sekalian. Jadi intinya, kalau Tuhan mau. Ingat, kita tidak bisa memaksa Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Hanya kalau dia, artinya kalau kita mau minta, kalau kita hanya minta belas kasihan. Ya, belas kasihan kepada Tuhan. Pada pagi hari kita melakukan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Mungkin kita meminta pertolongan Tuhan dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dan penyakit. Hanya mohon belas kasihan Tuhan jatuh dalam hidupku, rumah tanggaku, bisnisku, anakku, suamiku, istriku, pekerjaanku, dan banyak kita mohonkan pada pagi ini. Belas kasihan Tuhan. Ingat, Dia Allah imam besar yang penuh belas kasihan. Belas kasihan jatuh kepada kita, semua akan beres. Kalau belas kasihan jatuh ke dalam hidup kita, semua akan beres. Maka pada pagi hari ini saya bangga dengan saudara. Saudara datang dengan rendah hati, mohon belas kasihan Tuhan. Ya, kita hanya satu kunci, minta belas kasihan Tuhan. Dan bukti kasih Tuhan yang kita mesti bikin napas itu. Kita mohon belas kasihan Tuhan, apa jadi kebutuhan kita. Kita mohon kepada Dia belas kasihan, biar timbul belas kasihannya kepada kita. Ingat, Dia seorang itu bagaikan orang Samaria yang penuh belas kasihan. Ya, imam besar yang penuh belas, dia juga orang Samaria yang penuh belas kasihan. Ahli Taurat, imam tidak peduli, tapi Dia yang peduli. Maka saudara tidak salah kalau saudara mengadakan mesbah keluarga,
mesbah pribadi, mohon belas kasihan Tuhan. Serahkan keluarga saudara, anak-anak saudara, bisnis saudara, dan biar belas kasihan turun dari hidup kita. Kita bekerja, kita berdagang, anak kita sekolah kuliah, dia sudah siapkan berkat-berkat yang menjadi kebutuhan mereka semua. Amin. Sudah percaya? Amin. Benar Bapa di surga, biar belas kasihan terjadi buat kami semua. Kami serahkan problem kami, masalah kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, hidup kami, penyakit kami kepada Engkau. Hanya belas kasihan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, hanya belas kasihan. Engkau imam besar yang perlu belas kasihan. Bahkan Engkau Samaria, orang Samaria yang perlu belas kasihan. Dan Engkau juga belas kasihan buat kami. Di saat ini adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh berjalan hari dengan iman kepada Tuhan. Satu perkara firman berkata dalam Ibrani 13 ayat 5b, bahwa Engkau sekali-sekali tidak akan tinggalkan kami. Engkau sekali-sekali tidak membiarkan kami, bahwa Tuhan ada penolong hidup kami. Tuhan memberikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang bekerja di depan Tuhan, juga berkati mereka semua Tuhan. Oh, kesehatan yang prima, pelihara keluarganya, belas kasihan terjadi buat bangsa kami Indonesia. Pandemi jadi endemi, ekonomi negara kami Engkau pulihkan Tuhan, sehingga kami dengan situasi ekonomi yang tidak menentu ini tetap Kau pelihara kami, bangsa kami Indonesia Tuhan. Dan COVID ini yang meninggal semakin habis, yang sakit juga semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Terima kasih Bapa surga, sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.